Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita buka perjumpaan kita dalam rangkaian Palembang malam ini dengan Sandiwara Radio tadi ya. Dan untuk Anda semuanya pendengar, kita akan beralih di program berikutnya, ada obrolan komunitas. Nah, yang mana untuk malam hari ini saya ada teman berbincang saya. Untuk malam ini kita sapa dulu nih ya. Kita berbicara mengenai film. Ada Cahyani Amelia Prayogo. Halo. Selamat malam. Selamat malam juga, Kak. Iya, ini dari SMA Plus Negeri 17 Palembang. Benar. Iya. Oke deh. Kalau boleh tahu dulu nih ya, untuk Cahyani sendiri, ini manggilnya apa sih? Cahyani boleh, Ayah juga boleh. Ayah. Iya, Oke, benar. kita panggil Ayah ya. Boleh. Baik pendengar, ini kayaknya kalau lebih afdol kalau misalnya Ayah sendiri mengenalkan diri, silakan. Boleh. Oke. Iya. Hai semuanya, nama aku Cahyani Amelia Prayogo. Biasanya aku dipanggil Ayah, umur aku 17 tahun dan aku berasal dari SMA Plus Negeri 17 Palembang. Iya, ini aktivitas sehari-harinya selain sekolah? Ada les juga, terus les nari juga, ada latihan wushu. Wow. Bener. Terus aku juga salah satu pemeran dari film Dul Muluk Dul Malik. Iya, kelihatan loh dia pakai kaos Dul Muluk Dul Malik. Bener. Ya. Oke lah, nah ini berbicara nih, Ayah sendiri mengangkat tanggapan Gen Z terhadap perfilman di era digitalisasi. Tapi sebelumnya kayaknya cerita dulu deh ya pengalaman di film Dul Muluk Dul Malik. Ini jadi siapa? Aku berperan sebagai Aisyah. Aisyah. Iya, di sana aku memakai hijab ya. Aku sebagai temannya Ani dan Ningmas yang membantu mereka untuk dekat sama Dul Malik. Dengan Dul Malik. Benar banget. Gitu. Oh, jadi yang jadi teman satunya ya? Iya. Bukan yang ikut seneng sama yang Dul Malik, bukan? Enggak, aku jadi penengah nih Jadi ceritanya. penengah. Benar. Oke, Di sana aku oke. syutingnya di Pagar Alam. Di Pagar Alam. Iya. Oke, itu berapa hari waktu itu syutingnya? Kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu. Iya. Oke, jadi memang benar-benar stay di sana ya? Bener, nginep di Pagar Alam waktu itu. Dan itu di SMA Pagar Alam gitu kan? Iya, ada juga adegan di SMA 1 Pagar Alam. Itu apa ya? Kalau boleh tahu, itu kan pasti take-nya di mana-mana itu ya? Iya, benar. Berarti pindah-pindah? Iya, pindah-pindah. Ada di tempat wisata Kota Pagar Alam juga. Oh gitu, oke. Terus juga ada yang di sekolah-sekolah, di rumah-rumah di sana gitu. Jadi banyak banget lokasinya. Oke. Ini pengalaman yang bisa dibilang ya kalau untuk Ayah sendiri semacam apa ya? Pengalaman yang sangat berharga ya. Bener, karena menjadi pengalaman juga ya, Kak. Apalagi ini pertama kali aku main di film layar lebar. Layar lebar. Gitu. Oke, Iya. selama ini ada main di film lain? Pernah juga, aku pernah main film di TVRI. TVRI. Terus juga di RTV juga pernah. Oke. Film dokumenter juga waktu itu di Kota Palembang aku sempat menang juga waktu itu lomba film dokumenter sama iklan Fazio. Oke, bukan main ternyata ya. Jadi Ayah sendiri istilahnya tidak lihat nih saya nih pemain Dul Muluk Dul Malik, tapi ternyata di belakang itu rentetannya lebih banyak lagi pengalaman ya. Berarti itu juga yang bisa jadi mengantar Ayah akhirnya jadi salah satu pemeran di Dul Muluk Dul Malik. Benar banget, Kak. Oke, ini melalui casting. Iya, aku casting waktu itu. Gimana proses castingnya? Waktu itu kan sebelum aku kepilih jadi pemeran itu ada casting 2 nih castingnya. Oke. Jadi pemeran yang
antagonis sama protagonis. Yang antagonis itu yang tukang bully nih ceritanya. Tukang bully dan ada gengnya juga. Geng Sheila ya? Iya benar. Ada geng-gengnya juga dan ada yang di Pagar Alam. Yang bully itu syutingnya di Kota Palembang dan yang jadi protagonis rata-rata di Pagar Alam. Yang di Pagar Alam itu ceritanya aku castingnya dua-duanya nih. Aku coba waktu itu casting sama sutradaranya dan ternyata aku kepilih jadi yang anak baik-baik nih. Kayaknya emang mukanya lagi anak-anak baik nih. Gitu ya. Kayaknya kurang cocok ya kalau jadi pembuli gitu. Kalau seandainya nih tiba-tiba terpilih jadi antagonis gimana itu? Tapi agak kaget ya, agak shock. Waduh, mau ngebully orang nih gimana ya? Tapi kita berusaha profesional sih Kak. Oke, berarti sesuai tuntutan. Ya benar, sesuai ya. apa yang kita dapatkan gitu. Deh. Itu proses castingnya berapa lama? Waktu itu aku castingnya di Kota Palembang, sutradaranya ke Palembang langsung waktu itu. Ya syutingnya bareng teman-teman yang lain juga. Teman-teman yang lain yang peran jadi Sheila. Tapi kalau untuk teman-teman yang sebagai Ningmas itu teman aku dari Jakarta. Oh gitu, ya. Jadi itu castingnya aku sempat awalnya kirim video dulu tuh. Habis kirim video aku bisa masuk ke castingnya baru secara langsung. Kurang lebih 2 hari sampai 3 hari gitu. Oke. Mbak berarti begitu 2 hari 3 hari sudah tahu hasilnya gitu ya? Untuk hasilnya hampir seminggu sih. Jadi proses casting justru 3 hari gitu? Ya kurang lebih 2 sampai 3 hari gitu. 2-3 hari. Itu dites kan terus kan. Ngambil dua itu tadi ya? Dua peran tadi dites semua gitu. Oke. Dan hasilnya baru 1 minggu. Sempet ini enggak sih bisa dibilang sempet hopeless, udahlah gitu. Sebenarnya sempet sih kayak mikir kira-kira masuk gak ya, apalagi kan ini film layar lebar gitu yang bakal ditayang di seluruh Indonesia. Jadi deg-degan nih, kira-kira bakal masuk gak ya? Tadi pas aku casting aku udah bener belum ya gitu. Pasti ada kayak nervous gitu. Oke. Nah, pengalaman casting ini kan sebenarnya kalau boleh dibilang sudah pernah Ayah alami waktu yang main-main di TV-TV itu. Bener gak sih? Iya, itu bener, juga di casting kan? Iya, itu juga. Apa beda ya? Beda cara casting TV sama film layar lebar beda atau gimana? Sebenarnya gak jauh beda sih. Tapi sama-sama deg-degan sih Kak. Oke. Karena bener-bener walaupun udah ada pengalaman sebelumnya masih tetap deg-degan nih. Tetap deg-degan ya. Bener. Jadi vibe-nya tetap sama gitu sama. Kan? Oke. Baiklah, nah ini Ayah sendiri ya akhirnya pun tertarik untuk katakanlah ini ada film bakal ada layar lebar nih Dul Malik. Coba atau memang memang ada semacam keinginan atau udah dari dorongan dari siapa gitu atau memang istilahnya katakanlah ini memang fashion aku itu. Kalau Ayah sendiri sih emang ada keinginan dan ketertarikan untuk mencoba bermain film gitu dan udah ada pengalaman sebelumnya juga. Jadi menurut Ayah bisa diimplementasikan gitu ya. Bisa dicoba juga siapa tahu bisa rezekinya bisa main ke sana gitu dan pengalaman sebelumnya juga dan Ayah juga disupport sama orang tua Ayah. Jadi bener-bener ngebantu banget gitu. Oke. Berarti support dari keluarga ada ya? Ada, bener banget. Support dari sekolah? Iya betul, dari sekolah, keluarga, teman-teman juga dan orang-orang sekitar itu penting banget sih. Nah pada saat syuting itu kan memakan waktu sampai seminggu dan itu pun di luar kota di Pagar Alam sana. Itu support dari katakanlah sekolah itu libur dulu atau gimana ya? Kalau dari sekolah sih dapat surat dispensasi ya Kak. Dispensasi, jadi sekolah mengizinkan dan sekolah juga mendukung. Asal ada ini konsekuensi ya. Bahwa kalau misalnya ada yang tertinggal jadi harus dikejar gitu ya. Benar banget. Oke lah, berarti untuk Ayah sendiri sebenarnya memang ada komitmen kalaupun ya namanya pendidikan tetap harus nomor 1. Betul. Gitu ya. Oke, nah ini pengalaman Ayah yang kesekian lah katakanlah Dul Malik ini ya. Ada ininya nggak sih ada sesuatu yang bikin katakanlah mungkin bikin aduh ini
kesel nih sama adegan ini kok diulang-ulang terus, pernah ngerasa gitu nggak sih? Sebenarnya kalau ayah sendiri sih gak ngerasa gitu sih, karena ayah ngerasa kayak harus, apalagi ini di layar lebar kan, harus benar-benar keren nih. Aku harus nunjukin yang terbaik, walaupun diulang-ulang, yang penting hasilnya memuaskan gitu. Behind the scene-nya banyak yang ini ya, banyak yang error nggak sih? Kalau behind the scene-nya itu, kalau aku ada sih kesulitan untuk di pagar alam karena pakai bahasa sana, apalagi on the spot belajarnya. Oh gitu. Iya, udah sempet pas casting, tapi ada beberapa kata-kata yang salah gitu, bukan salah sih, kayak dibenerin nih sama orang di sana langsung, iya salah nadanya gitu, apalagi kan beda kan sama Palembang, jadi harus belajar lagi gitu untuk dapet vibes-nya jadi anak pagar alam. Gitu. Tapi akhirnya bisa. Alhamdulillah bisa. Terlihat di film gitu ya. Iya. Nah ini kan ayah sendiri menjadi tokohnya Aisyah gitu ya. Kenapa sih kok si Aisyahnya ini jadi penengah loh antara siapa itu, Ningmas sama Ani. Iya. Bukan malah Aisyah yang ikutan ngejar si Dul Malik juga. 3 dong jadi yang suka ya. Kalau ayah, jadi kan ayah temennya Dul Malik juga di sekolah, temennya Ani, temennya Ningmas, temenan tuh sama 3 anak itu. Dan kebetulan ayah biasanya mainnya sama Ani sama Ningmas. Ternyata ayah tahu nih kalau si Ani suka sama si Dul Malik. Dan ternyata nih si Ningmas juga suka sama Dul Malik. Jadi kan ayah sebagai Aisyah kayak bingung kan, juga, ya. Mau dukung yang ini tapi ntar yang satunya gimana, mau dukung yang satunya nanti satunya gimana. Apalagi kan di filmnya mungkin ada nih beberapa temen-temen yang kesel ya sama peran Aisyah, kayak padahal dia dukung si Ani nih, tiba-tiba dukung si Ningmas juga. Aku juga kayak aduh, aku juga bingung nih mau dukung yang mana. Tapi sebagai peran Aisyah menjadi penengah mereka dan tidak ada yang menjatuhkan salah satu mereka. Iya, tapi sempat ada adegan yang akhirnya si Ani kayak kecewa gitu ya. Iya, karena situ Aisyah ada sedikit mengecewakan Ani karena Aisyah membantu Ningmas juga. Iya, kayak mungkin kayak di situ si Ani, oh ternyata Aisyah bohongin aku ya. Ternyata Ningmas yang suka sama Dul Malik. Oke lah. Ini peran antara Ningmas, Ani sama Aisyah itu bisa klop gitu, gimana sih atmosfernya dibangun gimana itu? Kalau sama Ani aku udah kenal dari sebelumnya di Kota Palembang, karena kebetulan Ani pemerannya dari Kota Palembang juga. Kalau Ningmas itu temennya dari Jakarta. Oh, Ningmasnya dari Jakarta? Iya, Ningmasnya dari Jakarta, anak sanggar dari Jakarta juga. Dan kita di sana sempet say hi dulu kan. Aku awalnya kenalan dulu lah ya. Kayak kenalan dulu, namanya siapa, dari mana. Lama-lama ngobrol terus, jadi dapet nih chemistry-nya. Dan aku juga kebetulan seringnya adegannya berdua sama Ningmas. Ningmas ya. Posisinya pas sama Ani tuh rata-rata nenangin Ani gitu. Karena kan Ani sedih nih ditinggal Dul Malik gitu. Jadi banyak-banyak ngobrol. Terus kita juga tinggalnya di satu villa yang sama. Tapi emang beda, satu villa tapi beda rumahnya gitu loh. Ya, jadi bisa ketemu tiap pagi. Enjoy aja sih. Oke. Jadi ini membangun chemistry pun tidak harus lama gitu ya. Iya, yang penting kitanya sama-sama bisa komunikasi yang baik. On the spot gitu. ya. Benar. On the spot itu ternyata tidak harus yang membingungkan gitu ya. Berarti tergantung di kita ya. Sebenarnya kalau menurut ayah tergantung diri kita masing-masing sih Kak, gimana kita bisa menerima orang ya. Menerima dan beradaptasi sama lingkungan sana. Apalagi kan di pagar alam suasananya dingin ya. Nah itu gimana tuh? Tiba-tiba kaget gak sih dari Palembang yang katakanlah udara kita kan lumayan hangat nih, begitu di pagar alam dingin banget. Awalnya kaget sampai kan di sana juga naik mobil kan.
kalau pakai AC itu rasanya kayak lagi di di kulkas salju gitu, lagi di kulkas gitu. Buka kaca anginnya segar banget, apalagi kan pagar alam gak serame Palembang ya. Terus juga di pagar alam banyak banget lingkungan pohon-pohonnya, sejuk. Di sana juga banyak pegunungan, jadi lebih lingkungannya lebih apa ya, dibilang ruang terbukanya lebih nyaman gitu. Lebih apa ya? Lebih segar kali. Lebih ya. segar, Fresh bener ya. banget. Sana kan juga AC-nya jarang ya. Jadi AC-nya dari Jarang alam ada, gitu. jarang ada AC. Karena kalau di udah Palembang buka jendela udah dingin gitu udah kan. dingin. Kita kan kalau di Palembang udah pakai AC aja masih panas kan kadang. Bener. Tapi kalau di sana udah nggak pakai AC aja udah dingin banget gitu. Jangan-jangan tukang AC nggak laku di sana. Siapa tahu ya. Oke, nah ini mengenai apa proses syuting lah katakanlah ya, selama seminggu itu berarti kayak liburan ya rasanya ya, atau gimana sih? Rasanya kayak iya sih, ada rasa liburan gitu karena di sana kan syutingnya tempat-tempatnya nggak satu tempat. Iya. Beraneka ragam tuh tempatnya, bisa lihat juga nih Pagaran gimana sih gitu. Ke tempat ini, tempat itu, sempat sama mereka juga bisa komunikasi foto-foto, terus main bareng di tempat-tempat sana, bisa explore gitu. Waktu syuting ada yang nonton gak sih? Ada. Mereka gimana masyarakat tuh? sana. Antusiasnya gimana sih? Mereka kayak jadi ada di satu scene di mana adegan yang bareng Dul Muluk, Dul Malik, Ani sama Ningmas juga itu di sebuah rumah gitu loh, rumah panggung ya sebenarnya. Dan di sana rame banget, ada mulai dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, bener-bener ngelingkerin rumah itu, diliatin sampai kayak kayak nonton apa gitu. Iya, kayak nonton film apa gitu. Aku juga lihatnya seneng tuh. Berarti warga-warga antusias banget nih. Udah nggak sabar nih, berarti kalau tayang gimana ya gitu. Iya. Itu Pak, waktu adegan ini juga kan, adegan siapa yang nganterin kue itu? Iya. Ani apa? Mas ya? Ani ya? Oh, Ani yang nganter kue itu? Iya, tapi ditemenin Ningmas. Ditemenin Ningmas. Dan adegan pada saat Ningmas ngasih surat ya? Iya. Ada kan? Itu saya pribadi nyangka itu suratnya Ani loh. Pasti pada ngira ini pasti suratnya Ani dititipin ke Ningmas biar dikasih ke Dul Malik gitu. Ternyata plot twistnya suratnya Ningmas. Nah itu begitu tahu pada saat dibaca ya, dibaca si Dul Malik pada saat dia sudah katakanlah dia sampai di Palembang gitu kan. Oke, nah ini kalau apa ya, si Dul Malik ini kan sudah go nasional lah katakanlah ya. Ini dengan Ayah, dengan teman-teman yang lain gimana dia cara bergaulnya itu? Sama aja sih Kak, kan kayak biasa gitu ya. Kayak awalnya emang malu-malu gitu ya, kayak jaim gitu. Tapi lama-lama kita kan satu villa juga sama si Dul Malik. Jadi sarapannya bareng, terus ngobrol-ngobrol juga, sharing-sharing juga, latihannya pun bareng. Ada di beberapa lokasi syuting juga kita bareng sama Dul Maliknya. Satu scene ya. Iya benar. Terus juga kan ada kebun teh tuh di belakang dekat villanya. Jadi sempet ngobrol-ngobrol juga, main bareng, jadi itu bikin komunikasinya makin lancar gitu. Jadi pada saat off syuting memang ada momen bisa ngobrol juga. Iya benar. Dan tanggapan Ayah sendiri pribadinya si Bagas ini memang Kak Bagas baik sih orangnya, baik, supel juga ya. Enggak sok-sok artis itu ya? Enggak kok. Enggak ya? Iya. Alhamdulillah. Oke lah, ini Ayah kan mengangkat tema tanggapan Gen Z terhadap perfilman di era digital. Ini kenapa ya mengangkat tema ini, perfilman yang dianggap Gen Z ini ya, perfilman di era digital ini? Karena menurut Ayah banyak tuh Kak seni-seni di Kota Palembang, anak-anak yang terjun ke dunia seni. Walaupun bukan cuma perfilman doang, ada seni yang lain juga. Tapi menurut Ayah tertarik banget nih di film karena lagi panas-panasnya nih, lagi anget-angetnya, lagi hotnya tentang film Dul Muluk Dul Malik. Jadi biar teman-teman bisa tahu nih film
yang berasal dari kota Palembang yang menggunakan bahasa Palembang langsung, bahasa yang ada dari kota Palembang, karena jarang banget tuh film-film yang menggunakan bahasa daerah. Jadi ini menurut Ayah yang pertama kali ya dari kota Palembang yang menggunakan bahasa Palembang. Itu juga bisa memperkenalkan budaya-budaya kita di luar. Jadi biar teman-teman yang lain tahu nih, wah ternyata kota Palembang keren ya gitu. Ini ada trik kamera kok nggak salah ya. Jadi katanya itu yang artis-artis yang kayak Meriam Belina, ternyata mereka syutingnya bukan di Palembang. Iya. Di Bogor. Di Bogor itu. Sempat gak ketemu sama mereka sih? Sempat waktu gala premier. Oh, gala premier. Ya, gala premier waktu itu ketemu sama semua artis-artisnya kan datang ke kota Palembang. Say hi juga, bisa sharing-sharing. Dan aku merasa bangga nih bisa ketemu mereka karena mereka benar-benar artis yang udah jauh pengalamannya dan profesional ya. Profesional banget. Dan mereka tidak menganggap seperti kayak Ayah, oh kamu artis baru, nggak ada gitu ya. Enggak, baik banget. Tetap dirangkul gitu ya. Benar. Entah itu baru, entah itu lama juga ya. Berarti dari mereka pun tetap dijaga keprofesionalannya. Betul. Termasuk yang jadi Dul Muluk ya. Betul. Oke, Ayah ini kalau menurut Ayah sendiri ini apakah Dul Muluk dan Dul Malik ini akan menjadi semacam katakanlah batu loncatan untuk berikutnya nih. Ini bakal mengangkat film yang bertemakan daerah. Kalau menurut Ayah sendiri gimana sih? Kalau menurut Ayah sih ini bisa jadi batu loncatan buat teman-teman dan semua orang di luar sana untuk buat juga nih film atau seni lainnya yang bisa memperkenalkan daerah kita. Karena menurut Ayah seni itu penting gitu. Karena kalau Ayah sendiri Ayah enjoy. Ayah melakukannya juga dengan senang hati, kemauan sendiri dan disupport juga sama lingkungan. Jadi itu buat kita jadi lebih semangat gitu. Apalagi kalau teman-teman saya udah tahu nih, oh ada nih ternyata film yang dari bahasa Palembang, kota Palembang, otomatis kayak kita juga bisa nih buat film-film lainnya yang bisa memperkenalkan budaya-budaya kita. Jadi sebenarnya kalaupun memang itu menjadi semacam batu loncatan itu sendiri, itu tidak harus yang ada Dul Muluk Dul Malik seri kedua, ketiga, tapi dari kitanya gitu ya. Iya, berarti ya bisa ngangkat kan banyak tuh pariwisata di kota Palembang, budaya-budaya kita yang mungkin sebelumnya belum ada nih filmnya kita bikin gitu. Jadi tidak mengharapkan bahwa harus katakanlah harus ada seri Dul Muluk Dul Malik berikutnya agar bahasa Palembang itu digunakan ya. Kalau berharap ada season 2 sih pengen ya. Tapi kalau misalnya harus Dul Muluk Dul Malik gak juga ya. Berarti memang dari dari Ayah sendiri dan teman-teman sebagai Gen Z juga itu ya. Iya. Karena sekarang siapa sih yang nggak pegang HP ya? Iya benar. Digitalisasi gitu ya. Bahkan dari handphone pun bisa bikin film ya kayaknya. Iya bisa menciptakan karya baru. Walaupun filmnya cuma 5 menit barangkali. Gak apa-apa gitu, walaupun buka di layar lebar kita udah bisa nih buat kayak gini. Apalagi kan kita Gen Z ya, otomatis kan kita punya nih inovasi-inovasi baru, terus juga mengembangkan minat dan bakat kita nih Kak. Apalagi kan di dunia perfilman kan juga banyak tuh pasti teman-teman yang tertarik. Dan kalau menurut Ayah sendiri sebenarnya ini kan Ayah ini mengangkat bahwa ada tanggapan Gen Z terhadap perfilman di era digitalisasi. Gen Z sekarang ini apakah memang sepeduli itu atau mungkin menurut Ayah ya memang harus di-support atau gimana? Kalau menurut tentang apa nih? Tentang digitalisasi tentang perfilman digitalisasi Gen Z-nya ini. Kan kadang-kadang ada yang bilang Gen Z ini generasi strawberry ya benar gak sih? Generasi yang memang harus lagi era-eranya gitu. Eranya gini. Harus didorong dulu baru dia maju gitu. Ada yang bilang begitu. Kalau menurut Ayah sendiri gimana sih? Oh enggak nih, saya Gen Z loh tapi nggak gitu. Iya sih kalau menurut Ayah sendiri nggak semuanya yang Gen Z itu yang harus didorong gitu. Ada beberapa orang
Gen Z yang benar-benar kemauannya mau menyalurkan minat dan bakatnya untuk bisa gimana ya, membuat inovasi-inovasi baru. Dan juga menurut Ayah, kita sebagai Gen Z juga jangan mau dipaksa dulu. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Apalagi kita sebagai generasi penerus bangsa nih Kak. Jadi kita harus bisa nih, tanpa adanya dorongan atau paksaan, kita juga bisa nih mulai dari diri kita sendiri. Minat dan bakat kita apa, nggak harus di dunia perfilman, tapi banyak juga nih non akademik kan itu juga bisa di apa ya, di mana ya, diimplementasikan ya istilahnya, memang bisa ditonjolkan gitu kan, sebagai generasi Z tadi ya. Iya, biar bisa mencetak prestasi. Nah, gitu. itu tadi, biar apa kata orang bisa bisa ditangkis gitu ya. Iya. Karena istilahnya kan nggak banyak orang menganggap bahwa udah kamu Gen Z kan Pasti gitu-gitu. Selalu bilang mental health segala macem kan, istilahnya kalaupun misalnya ada masalah langsung down gitu kan, ada anggapan begitu, tapi ternyata dari Ayah sendiri sebenarnya tidak begitu. Iya, tergantung kitanya sih Kak. Tergantung kitanya. Nah, kalau Ayah sendiri ini mungkin apa ya, kalau bisa dibilang kita berbicara mengenai perfilman di era digital sendiri untuk Gen Z ya, apakah mereka juga akan ada semacam katakanlah gebrakan? Nah, itu tadi, apakah mereka juga akan ada gebrakan bahwa tidak harus menunggu bahwa ini Dul Malik nih ngangkat bahasa daerah, tapi dari Gen Z sendiri memang ada kalau menurut Ayah sendiri ini bakal ada gebrakan-gebrakan yang sebenarnya bisa support berbagai pihak. Kalau menurut Ayah gimana? Kalau menurut Ayah untuk Gen Z pasti ada sih Kak gebrakan-gebrakan yang baru. Dan film Dul Malik itu nggak sebagai patokan tapi sebagai inspirasi. Benar. Okay. Jadi biar bisa membuat karya-karya baru, gebrakan-gebrakan yang baru yang bisa memperkenalkan, selain untuk menyalurkan bakat kita juga, kita juga bisa mempromosikan nih daerah-daerah kita. Iya, benar. Tugas kita untuk mempromosikan daerah, biar orang luar tuh tahu Palembang tuh nggak segitu kecilnya loh. Iya. Ya, banyak. Bukan segitu aja tuh. Bahkan di di salah satu scene di Dul Malik kan ada pagar alam. Benar. Pagar alam, mungkin ada beberapa yang di luar kota nggak tahu nih pagar alam di mana sih. Dan melihat film Dul Malik ternyata pagar alam masih dari Sumatera Selatan. Iya, Sumatera Selatan, benar sekali. Karena kan luas banget ya Sumatera Selatan. Sebenarnya dulu ada dulu tahun-tahun berapa itu yang mengangkat pagar alam apa Kota Lahat gitu ya, yang kalau misalnya Ayah pernah dengar film Pahit Lidah. Oh, si Pahit Lidah. Itu kan pernah ngangkat daerah juga kan, tapi dia tidak terlalu berbahasa daerah, masih campur-campur gitu ya. Jadi dia memang layar lebar juga katakanlah ya, tapi dia mengangkat legenda si Pahit Lidah sama si Mata Empat, dan syutingnya benar-benar juga di daerah Batu Raja, Lahat. Di Lahat kalau nggak salah, di Lahat juga daerah-daerah situ ya, karena itu kan legenda daerah sana itu yang diangkat. Tapi mungkin ini salah satu gebrakan juga bahwa akhirnya Dul Malik hadir, bahkan diklaim menggunakan benar-benar full bahasa daerah. Iya, betul. Benar banget. Untuk Ayah sendiri nih sebagai orang, katakanlah orang Palembang ya, yang akhirnya juga harus menggunakan bahasa daerah lain. Itu gimana itu? Tantangannya katakan. Oke, kalau menurut Ayah sih awalnya susah. Karena kayak aku baru pertama kali nih coba bahasa gini. Aku sempet gimana ya cara ngomongnya biar bener. Karena aku takut nih kalau misalnya kayak nanti salah ya ngomongnya. Ada yang huruf mungkin dibacanya di atau Kalau di Palembang kan ya biasanya. Iya. Nah, tapi kalau di sana kadang kadang gitu. Iya. Ada ya? Jeme, iya. Kaba.
Dide. Lumayan ada tantangan, ada kesulitan pengucapannya gitu Kak. Lumayan menantang sih. Jadi pada saat syuting itu memang berapa kali take ya? Atau sempat dipelajari dulu baru take gitu? Kalau Ayah pelajarin dulu, udah udah ngerti latihan nih. Dulu gitu ya. Udah paham, latihan langsung take gitu. Oke. Kalau begitu. Ayah ini mungkin pesan-pesan di ujung cerita kita nih ya. Mungkin Ayah sendiri ada pesan untuk Gen Z lah ya, katakanlah bahwa perfilman di era digitalisasi itu begini loh, bahwa untuk generasi Z ataupun Gen Z sendiri ya harus ada membangun spirit dari dalam sendiri itu. Silakan, mungkin ada pesan-pesan. Oke, kalau menurut Ayah sendiri, buat teman-teman harus bisa jadi diri sendiri, semangat terus, dan jangan berpikir atau beneran kata-kata orang lain yang bersifat negatif. Karena kita butuh banget support yang positif, dan kita juga harus bisa menyalurkan minat bakat kita. Kita harus bisa menemukan minat bakat kita agar kita bisa mengaplikasikannya ke depannya. Dan untuk buat teman-teman, kita juga untuk buat film gak harus di film layar lebar nih. Karena menurut Ayah, Gen Z pasti punya banyak banget ide, pengalaman yang sebelumnya ada untuk membuat film-film lainnya. Gak harus film layar lebar, mungkin bisa video buat di post di YouTube, Instagram, dan bisa bersifat untuk yang menginspirasi nih. Dan buat teman-teman, pantang menyerah, jangan pantang menyerah. Jangan malu pakai bahasa daerah gitu ya. Karena kita harus melestarikan bahasa daerah juga kan. Benar. Gen Z jangan istilahnya jangan menghilangkan bahasa daerah. Bahasa Indonesia memang bahasa kita. Bahasa Indonesia memang bahasa kita, tapi bukan berarti bahasa daerah. Kalian mungkin ada nih beberapa yang mikir, duh aku malu nih pakai bahasa daerah aku. Jangan berpikir gitu. Karena kita sebagai daerah kita sendiri harus bangga nih. Harus bangga. Oke lah. Baik Ayah, terima kasih untuk hadirannya di kesempatan malam ini, dan mudah-mudahan sukses ya ke depannya. Amin. Apapun yang akan direncanakan. Siapa tahu nih ada dulu kedua kan. Amin, semoga bisa main lagi nih. Oke, sekali lagi untuk Ayah terima kasih. Selamat malam. Selamat malam juga Kak. Assalamualaikum. Teman-teman. Waalaikumsalam. Bye-bye. Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama tentunya untuk Anda ya, untuk bincang-bincang kita bersama teman berbincang saya ada Cahyani Amelia Prayogo ataupun lebih akrab dipanggil Ayah ya, seorang siswa SMA Plus Negeri 17 Palembang. Ya, malam ini kita berbicara mengenai tanggapan Gen Z terhadap perfilman di era digitalisasi. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Ruang Rindu untuk Anda pada pukul 21. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.